Jadi sangat logis kalau Yesus itu main layang-layang, main kelereng, main gubak sodor gitu aja lah, atau main bola. Ya. Karena Yesus pernah jadi anak-anak. Lalu Anda tafsir-tafsir itu ayat, gitu. Misalnya Lukas 2 ayat 50. Lalu Yesus di Nazaret menjadi besar di Nazaret. Nah, disitulah Anda tafsir-tafsir. Yesus itu main kelereng. Ya, buktinya segala macam ditafsir. Hal yang sama persis doktrin Tritunggal. Nggak ada di Alkitab. Lalu ditafsir-tafsir. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Lawang jelas-jelas kesaksian di surga. Yang bilang 3 Allah mana? Tapi 1, iya kesaksian di surga itu Yesus Kristus ya. Coba. Dulu saya 35 tahun di Tritunggal. Saya pengajar Tritunggal di atas rata-rata, saudara-saudara ya. Yang memunculkan kata 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 itu Henry Tandianta tak kasih tahu ya. Orang kan biasanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bapa tambah Putra tambah Roh Kudus sama dengan 1. Esa, Tritunggal tapi Esa. Itu pengajaran Tritunggal zaman kuno. Henry Tandianta dulu mengajarkan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Maha kali Maha sama dengan Maha Kuasa. Tapi sayangnya, apapun yang saya ajarkan waktu itu tentang Tritunggal, tetap saja, mohon maaf ya, menomorduakan Yesus. Pendeta yang gelarnya berderet-deret, dulu pendeta Henry sudah pernah dilawan 12 orang. Mungkin sekarang lebih banyak, nggak apa-apa. Ya, pendeta lawan pendeta, nggak apa-apa. Ya. Pendeta Henry mengatakan Tritunggal penyembah Bapa Iblis. Ayo, ya, debat terbuka, ya. Otakmu itu yang harus diterapi, itu otakmu yang harus diterapi. Saya ingin tahu dari Anda ya, yang sudah Kristen berpuluh tahun, ya. Apakah kekristenanmu bisa membuat kamu itu menjadi waras? Saya ingin tahu dari Anda. Apa upah bagi orang yang menyembah manusia? Silakan. Dari sini aja, awal-awal aja Anda udah goblok kok ya. Sama seperti Allahmu ya. Karena Allahmu itu membuatmu nggak waras gitu loh ya. Karena kami ya meyakini, bukan meyakini, Alkitab mengatakan Yesus itu bukanlah manusia yang dijadikan Tuhan. Tetapi Tuhan yang jadi manusia. Jadi otak Anda ini nggak waras ya. Bodoh sendiri, tapi memaksakan kebodohan itu pada orang lain gitu loh. Paham ya? Nah, yang harus kamu pertanyakan tuh begini, mengapa kamu menyembah sesembahan pagan, dicatut Muhammad jadi Tuhan gitu? Ya, yang dulu diyakini punya anak Allah Ta'ala al-Manat, Dewa Allah itu kalian adopsi jadi Tuhan. Udah, ya. Kamu udah Kristen berpuluh tahun masih belum waras juga. Matius 1, nomor 1 dan seterusnya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut manusia Kristus. Kamu kapan warasnya? Tuhan jadi manusia, nenekmu kiper. Ajaran pagan dari mana itu? Ada pencipta langit dan bumi jadi manusia. Yang ada adalah Yesus yang manusia itu kalian lantik menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Manusia Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah. Ini ajaran siapa? Makanya saya tanya, apa upah bagi kalian yang menyembah hamba Allah? Jawab. Saya tak pahamlah apa yang mereka sembah. Manusia sana jenis manusia pun disembah. Masih aja goblok loh, dungu akut. Jadi dia mengambil silsilah, malah mengambil silsilah mengabaikan hal yang lain ya. Silsilah memang Yesus, Allah yang menjadi manusia. Karena dia dalam kemanusiaannya dia ada silsilahnya ya. Nah, tetapi Yesus sendiri menyatakan sebelum dia lahir, malaikat sudah menyatakan bahwa dia
dinamai Yesus dan bergelar Immanuel yang artinya Tuhan beserta dengan manusia. Dan Yesus membantah pemahaman dungu, pemahaman idiot Islam atau pemahaman goblok Allah yang hanya menganggap Yesus, yang hanya tahu Yesus sebagai manusia. Ya, Yesus berkata sebelum Abraham, jadi aku ada. Itu kata Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu kata Yesus. Ya, jadi pemahaman idiot ya seperti Anda ini ya sudah jelas salah gitu loh. Secara fakta Alkitabiah ya. Kamu nggak akan mampu membantah bahwa Allahmu ya itu adalah dewa pagan Quraisy ya. Islam itu penyembah berhala ya. Ritual-ritual Islam diadopsi dari ritual berhala. Misalnya memutar ya Ka'bah, mencium batu Hajar Aswad. Orang dulu telanjang itu ya. Dan orang-orang dulu mengolesi batu Hajar Aswad itu dengan darah haid dan air mani. Sekarang diadopsi oleh Islam penyembah pagan ini. Kamu lagi-lagi ngambil kitabnya Yahudi mengenai Immanuel. Itu nama orang yang kemudian diterjemahkan. Ya layaknya Yeremia, Samuel dan seterusnya. Itu mereka punya nama semua, punya arti nama itu. Lalu kemudian Yesus sejak kapan dinamai Immanuel? Yesus itu namanya Yesus, ya, nama seorang bayi Yunani. Matius 1 nomor 21. Ia Maria akan melahirkan anak manusia, ya, dengan jenis kelamin laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, bukan Immanuel. Jadi jangan kamu ambil kitabnya orang kamu plesetin, tidak bagus gitu tuh. Kristen kamu sudah berpuluh tahun, tapi agamamu membimbing kamu kepada kebusukan. Yesus tidak pernah dinamai Immanuel. Immanuel itu adalah tokoh di dalam agama Yahudi. Matius 1 nomor 21. Maria akan melahirkan anak manusia berjenis kelamin laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya siapa? Bani Israel, bukan kalian yang Kristen. Kapan warasnya sih? Makanya saya tanya, apa upah bagi orang-orang yang menyembah hamba Allah? Ingat, Yesus disebut hamba Allah. Kisah Para Rasul 3. Ayo, kapan warasnya kamu? Aduh, saya kasihan loh. Kamu lagi-lagi mengambil kitabnya Yahudi. Saking gobloknya karena nggak paham bahwa Yesus itu berasal dari Yahudi. Ya, para penulis Injil itu adalah orang-orang Yahudi. Karena saking gobloknya. Lalu dia bilang mengambil kitabnya Yahudi. Di mana Immanuel mengambil kitab Yahudi, tolol? Hah? Immanuel kamu bilang itu nama, itu gelar, ada artinya, tolong artinya Allah beserta dengan kita. Ya, kamu nggak baca ya selanjutnya itu di Matius itu ya, bahwa ia akan digelari disebut Immanuel yang artinya Allah atau Tuhan beserta dengan manusia. Inilah saking tololnya, ya, saking tololnya berargumen bahwa Yesus itu dari Yunani, kan tolol. Ya, sama seperti Allahmu yang tidak paham bahasa Yunani. Ya, saking gobloknya Allahmu dalam Quran sehingga dia tidak sadar mencatut istilah Yunani yaitu kata Injil. Ya, inilah saking goblok dungunya memaksakan kepemahaman tolol kepada orang yang pintar. Aduh, agamamu tidak membuat kamu waras. Agamamu menggiring kamu kepada kebodohan. Nama Immanuel itu seorang tokoh yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 7 nomor 14, Yesaya 8 nomor 8. Kamu kapan warasnya sih? Saran saya sih tinggalkan agama yang membuat kamu gila permanen. Ya, sejak kapan Yesus dinamai Immanuel? Itu hanya itu hanya cocokologi pengarang kitab kamu, di mana Yesus mau dilantik menjadi Tuhan. Itu nama tokoh di dalam pengajaran Bani Israel. Ya, Yesus itu manusia, kawan. Kamu perlu banyak belajar. Matius 4 nomor 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus lapar. Hah? Paham nggak kau? Kitabmu sendiri yang menjelaskan itu. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Kok ada Tuhan lapar? Ayo, saya ajak kamu menjadi waras ya. Jangan kelamaan menjadi gila kayak begini ya. Pertanyaan saya untuk menyenggol akalmu, apa upahnya bagi mereka yang menyembah manusia yang bisa merasakan lapar? Jawab. Coba, kan goblok sendiri gitu loh.
Goblok sendiri sejak kapan gitu? Sejak kapan? Terus menuduh sama seperti Allah goblok, aku tolol itu, ya, yang berasumsi bahwa kitab Injil diturunkan pada Isa. Padahal si Allah kelihatan tolol sekali karena dia menggunakan bahasa Yunani. Kata Injil itu dari bahasa Yunani, sama seperti kamu idiotnya, ya, menganggap bahwa itu karangan, ya. Terus bukti pembandingmu apa? Kamu juga ngotot menekankan ayat 21-nya. Ayat 23-nya nggak kamu baca, bahwa malaikat menyatakan ia disebut Immanuel. Yesus itu disebut Immanuel, ya, dalam Matius. Ayat yang kamu baca itu ayat yang kedua tiganya, ya. Inilah umat tolol yang ngotot pada kebodohannya sendiri. Nggak usah maki-maki, kesurupan apa kayak gitu, ya. Nggak usah kesurupan, santai aja, santai aja. Pertanyaan saya sederhana, apa balasan bagi orang yang menyembah hamba Allah, hamba Tuhan? Ayo, Yesus itu hamba Tuhan karena dia manusia. Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu maha perkasa, maha kuat. Tidak mungkin Tuhan itu diperlakukan seperti maling ayam. Markus 10 nomor 33 nomor 34. Ya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Nah, Tuhan dihukum mati. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan Yesus akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini ajaran siapa ini? Ya, Yesus tidak pernah mengatakan ini kepada Markus, dan Yesus tidak mengenal Markus. Adanya tertulis di kitab Markus. Allahu Akbar. Di dalam Al-Quran di dalam surah Fatir, ya, dijelaskan dalam ayat 16 ayat 17. Dan jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Ini kok ada Tuhan yang malah diludahin. Kapan warasnya sih? Ayo. Saya nyenggol otak kamu biar waras, ya. Sebagai saudara, saya tidak ingin kamu itu terjerumus ke dalam api neraka yang begitu dahsyat dan kekal di dalam. Apa upah bagi orang yang menyembah sesamanya manusia, yang diludahi oleh manusia? Jawab. Kamu memang tolol. Saya bukannya kesurupan segala macam. Saya mengatakan kebodohanmu itu, gitu loh, agar kamu sadar, karena kamu sepertinya kamu hidup dalam halusinasi gitu, mengatakan Allah maha kuat. Allah mau nggak tahu apa-apa, ya. Allah mau nggak tahu apa-apa. Nggak bisa kalian bantah seluruh umat Islam di dunia ini bahwa Allah aja goblok, bodoh gitu, ya. Nah, makanya saya tanya kamu, kalau Yesus hanya manusia seperti yang kamu pahami, apakah ada manusia yang sudah ada sebelum dia jadi sebagai manusia? Coba. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada. Coba, kamu jawab. Ngalor ngidul kamu nggak jelas karena saking gobloknya. Mau apapun ceritanya, faktanya Yesus itu lahir 1 Masehi. Mau dia bilang aku ada sebelum Abraham ada, itu teori itu. Maksudnya kemuliaan dia sebagai nabi itu sudah diperuntukkan dan sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sebagai nabi memang dia sudah diperuntukkan. Tapi sebagai manusia, dia lahir nanti setelah Maria ngedan. Mau sehebat apapun Yesus di dalam pandanganmu, Yesus tetap aja manusia. Ya. Makanya kamu jangan membantah, jangan jadi penyangkal Yesus. Bahkan pengarang kitabmu menuliskan di Markus 11 nomor 12 sampai nomor 14. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid yang meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat sebuah pohon berbuah, sebuah pohon ara yang berbuah. Tetapi waktu itu setelah Yesus tiba, ia tidak mendapatkan buah ara itu, pohon ara itu berbuah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Yesus mengutuk pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkan. Ini kok Tuhan kayak begitu? Jika Yesus itu Tuhan, ya, tentulah dia tidak akan merasa lapar. Dan juga tentu tahu bahwa pohon ara tersebut belum berbuah karena belum musimnya. Dan dia bisa menciptakan makanan jika dia Tuhan. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena dia itu manusia. Ya, dia itu manusia.
Dia itu manusia, sadar gak? Bagaimana mau sadar? Otakmu udah dicuci. Nah sekarang pertanyaannya, apa balasan bagi orang yang menyembah sesamanya manusia? Jawab dong, jangan emosi apa. Assalamualaikum, Abang Zuma. Apa kabarnya? Kenapa baru muncul? Oh, banyak oten-oten, tetapi ya sudah dilibas semua soalnya. Tapi ya nggak apa-apa kalau saudara ingin melibas mereka semua itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya lagi di gunung ini bang. Di gunung, kebetulan sini jaringan lagi susah ya. Jadi saya merantau ke dalam grup-grup. Ternyata masih banyak penyembah-penyembah sesamanya manusia di sini. Ya nggak apa-apalah, kita terapi mereka. Ya kita terapi, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, ya kan. Hati mereka bisa dilembutkan, kemudian menerima kebenaran dan meninggalkan ajaran yang menyebabkan mereka gila permanen. Makasih bang, makasih. Salam kenal. Kamu tuh emang goblok gitu loh, karena berasumsi gitu. Ya faktanya emang Yesus lahir, tetapi faktanya juga Yesus berkata bahwa dia ada sebelum Abraham jadi. Orang-orang Yahudi memahami hal itu sebagai deklarasi Yesus sebagai Tuhan tolol. Lah kamu yang hidup di Indonesia, Allahmu yang idiot, Muhammad yang buta huruf gak memahami budaya Yahudi. Orang Yahudi aja paham saat itu bahwa Yesus sedang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan tolol, ya. Paham gak? Jadi kamu ini memaksakan kebodohanmu gitu loh, ya. Fakta juga. Yesus lahir sebagai manusia emang fakta. Tapi Yesus berkata bahwa dia sudah ada sebelum dia jadi sebagai manusia. Itu juga fakta. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir itu kata Yesus. Aku tuh lihat aku pernah mati tetapi aku hidup untuk selama-lamanya. Ya, sekaligus membungkam mulut Allahmu yang nggak apa sok tahu tentang Yesus gitu. Kalau kamu pahami bahwa pernyataan Yesus itu ketika dia berdialog dengan orang Yahudi dengan perkataan bahwa sebelum Abraham aku sudah ada, ya. Jika demikian adanya, dari mana Yesus tahu kalau dia sudah ada sebelum Abraham ada? Ayo jawab. Dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham itu ada? Ayo, jawab ini dulu ya. Karena kamu kayaknya sengaja tidak mau menjawab apa upahnya bagi orang yang menyembah sesamanya manusia. Gak apa-apa. Memang menyembuhkan orang gila itu susah. Silakan. Yang benar itu begini, Allah itu yang mau kalian definisikan, mau kalian halusinasikan seperti apapun, faktanya Allahmu memang bodoh di dalam mengarang ayat-ayat Quran, ya. Kelihatan sekali Allahmu bodoh, ya. Terutama ketika bicara tentang kepercayaan orang lain. Ya terbukti dengan dengan fakta ilmiah dan fakta sejarah Allahmu mau kalian asumsikan seperti apapun sehebat-hebat, mau kalian hebat-hebatkan seperti apapun Allahmu itu. Tapi Allahmu terbukti goblok dan tidak tahu apa-apa. Maka sebenarnya Allahmu inilah yang bukan Tuhan gitu loh. Dia hanya ego elter Muhammad atau Muhammad itu sendiri. Ya, karena Allah sebenarnya hanyalah budak Muhammad, ya. Untuk apa? Untuk melegalkan segala perilaku bejat Muhammad. Misalnya ketika Muhammad mau menyetubuhi budak, turun ayat halal. Ketika Muhammad ingin merebut istri anak angkatnya, turun ayat didukung oleh Allah untuk menceraikan anak angkatnya dengan istrinya. Ini kan namanya Tuhan Bahlul, ya. Tuhan di dalam kekristenan Yesus menyatakan jangan bercerai, ya. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, Allahmu nggak ngerti ajaran Yesus yang yang sangat mulia ini. Wala larinya ke Allah. Awas kamu ditampar sama Yesus nanti, ya. Yesus aja itu diutus oleh Allah. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku, Tuhanmu dan Tuhanmu. Ya, karena Bapakku lebih besar daripada aku. Hati-hati lu ngomong. Yesus itu manusia yang diutus oleh Allah, ya. Di dalam Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari kiamat, ya, saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak pun, ya, Yesus pun tidak tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Ya, jadi hati-hati ngomong. Yesus itu nggak tahu hari kiamat, ya.
Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau kamu katakan bahwa Yesus yang manusia itu yang kamu sembah itu yang membuat kamu kayak begini adanya, itu kamu katakan ada sebelum Abraham ada. Yesus tahu dari mana itu? Ayo, jawab ini dulu ya. Saya akui memang menyembuhkan orang gila itu tidak mudah. Ya, saya butuh kesabaran. Ya, saya butuh kesabaran dan ketelatenan untuk bagaimana menerapi pasien-pasien seperti kamu ini. Tapi nggak apa-apa kawan Asbioka ya. Kamu pasien saya yang lama, tapi saya tetap saja berharap semoga kamu itu bisa tercerahkan dan sedikit demi sedikit bisa menjadi waras. Gitu kawan. Maka muter-muter kamu ini. Jawab pertanyaan saya ya. Ya. Ini ucapan Yesus juga. Asal kamu tahu, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi coba, Yesus sudah menyatakan dirinya Tuhan. Ya, dalam hal dia mengaku sebelum Abraham jadi dia sudah ada, itu juga pernyataan dia sebagai Tuhan yang dipahami oleh orang Yahudi. Maka gagallah tuduhan konyolmu yang menyatakan Yesus hanya sebagai manusia. Kalau bicara soal dia belum tahu hari kiamat, karena hanya Allah yang tahu, maka secara ketuhanan Yesus tahu hari kiamat. Dia berbicara dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi Allahmu dalam Quran sendiri dikatakan, apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ya, Allah dalam Quran belum tahu orang berjihad, apalagi tahu hari kiamat. Orang berjihad pun Allahmu belum tahu. Jadi selidiki dulu isi Quranmu ya. Al-Quran jelas mengatakan hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan hari kiamat itu. Bahkan Yesus pun mengatakan itu dalam Matius 24:36. Yang tahu hari kiamat hanya Allah. Aduh, gimana ya? Ya, kamu kok digiring semakin hari semakin miring kayak begini kawan ya. Ajaran Yesus pun, pengakuan Yesus pun kamu bantah semua. Kasihan. Nah, terkait dengan Yesus kau katakan bahwa dia punya sisi kemanusiaan. Sayangnya Allah yang Yahudi disebut dengan Hasim itu tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi jelas berdasarkan Roma 14 nomor 9 dan Kisah Para Rasul 2 nomor 36, ya, kalianlah yang melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Itulah makanya muncul pertanyaan, apa upah bagi mereka yang menyembah hamba Allah? Apa upah bagi mereka yang menyembah manusia? Kan itu, tapi kamu nggak bisa jawab. Kenapa? Sebenarnya kamu itu nggak gila-gila amat, tapi kamu pura-pura gila aja. Biar dianggap apa gitu ya, biar dianggap sebagai pengikut Yesus, padahal kalian itu penyangkal. Yesus itu ngaku sebagai nabi, sebagai Mesias, utusan Allah. Kalian malah membantah itu, menyangkal itu. Waduh, gimana ya? Aduh, padahal Yesus menerangkan dalam 1 Yohanes 2, siapakah penyesat itu, siapakah antikristus itu? Dialah, merekalah yang menyangkal Yesus. Ya, kalian menyangkal Yesus. Yesus mengajarkan dirinya anak manusia. Yesus mengajarkan dirinya sebagai nabi, sebagai Mesias. Kalian sangkal, kalian kira tidak. Kamu itu adalah Tuhan itu sendiri. Ayo. Waras dong. Saya punya obat baru ya untuk menyembuhkan sedikit kau punya kegilaan itu. Jadi obat baru saya itu kalau diminum 3 kali sehari, semoga kamu bisa tercerahkan. Ya. Cendol campur teh kucing sedikit. Mau nggak? Saya ketawa aja loh. Lalu kamu ngotot, Yesus tahu dari mana bahwa dia sudah ada? Yesus tahu dari dirinya sendiri, karena dalam pernyataan itu dia adalah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, kalau dia Tuhan maka dia tahu, gitu, ya. Karena itu pernyataan Yesus, berarti dia tahu dari dirinya sendiri, ya. Yesus juga mengaku, aku adalah Alfa dan Omega. Itu kata Yesus, ya. Bukan seperti pemahaman bodohmu yang hanya menganggap Yesus sebagai manusia, gitu loh, ya. Kami ini pintar dari kalian dan pintar dari Allahmu, karena kami memahami ucap Yesus secara utuh, bukan sepotong-sepotong, ya, paham ya? Nah, jangan kau turuti kegilaan dan kebodohan Allahmu, ya, itu membuatmu idiot akut akhirnya. Di sini kamu terlihat idiot akut, gitu loh. Nah, kalau jawabanmu kayak begitu, nih saya terapi kamu ya. Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Kata siapa? Kata kitabmu. Nah, saya tanya, dari mana Yesus tahu kalau dia ada sebelum Abraham ada? Jawabmu karena dia itu tahu Tuhan. Dia tahu dari dirinya sendiri. Nah, kalau begitu,
Lalu kenapa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat? Kejebak kau kan? Aku ada sebelum Abraham ada. Dari mana Yesus tahu? Ya karena dia Tuhan. Terus kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Ayo, jawab dong. Jangan gila permanen. Silakan. Lah kamu yang goblok ya. Kalau Allah mau tahu hari kiamat, saya tanya kapan dan jam berapa. Tetapi Qur'anmu sendiri yang menyatakan jangankan hari kiamat ya. Orang berjihad pun Allahmu belum tahu ya. Paham nggak kamu? Dalam Quran Allahmu orang berjihad pun belum tahu, apalagi dia tahu hari kiamat. Jadi Allahmu ini bodoh sekali gitu ya. Bodoh si Allahmu itu ya. Dan kebodohan Allahmu ini banyak ya. Misalnya mengenai kitab Injil, kata Injil dari bahasa Yunani itu udah tolol. Misalnya mengenai Yesus yang katanya lahir di bawah pohon kurma, itu kan goblok. Ada orang melahirkan malah lari ke bawah pohon kurma, kan tolol namanya ya. Paham ya? Jadi kamu inilah yang umat-umat tolol yang memaksakan ketololan kalian pada orang lain gitu loh. Paham ya? Dalam Al-Quran Allahmu orang berjihad pun belum tahu. Apalagi dia tahu hari kiamat, omong kosong ya. Karena faktanya memang Allahmu nggak tahu apa-apa ya. Banyak hal yang dia bicarakan dalam Quran itu adalah kebodohan Allahmu. Yesus kan bilang, yang tahu hanya Allah. Jadi kalau Allah mengatakan hari ini jam sekian, berarti semua orang tahu dong, bukan hanya Allah dong yang tahu. Makanya gila itu jangan ngajak-ngajak ya. Kamu syukur-syukur saya mau terapi, jangan melawan, jangan ngatain goblok. Kenapa? Ya karena itu kamu sedang menertawakan dan mengatai dirimu sendiri. Karena yang goblok itu kamu gitu loh. Nggak bagus kayak begitu. Masa dokternya dikatain goblok hanya karena kamu dikasih resep sehat? Kamu katakan Yesus itu tahu hari apa? Yesus itu ada sebelum Abraham ada. Kata siapa? Kata Yesus. Kok dia bisa tahu? Ya karena dia Tuhan itu sendiri. Nah, kalau begitu kenapa dia nggak bisa tahu kapan hari kiamat? Apa jawabanmu? Tuyul. Saya bukan kejebak, kamu yang goblok gitu. Kamu yang goblok ya. Pernyataan Yesus itu adalah pernyataan dia sebagai Tuhan. Ya. Dalam keadaannya manusia, dia berkata memang dia nggak tahu hari kiamat. Karena Yesus diyakini oleh umat Kristen ya sebagai Tuhan 100% dan manusia 100%. Ya. Ya, kalau kamu nggak terima ini maka kamu idiot ya. Nah, karena kamu hanya mengambil ucapan Yesus secara sepotong-sepotong. Kami memahami ucapan Yesus secara utuh ya. Maka kami memformulasikan itu ya. Nah, tetapi kamu lupa di dalam Qur'anmu bahwa Allahmu nggak tahu orang berjihad ya. Apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui orang berjihad? Apa nggak goblok Allahmu? Jangankan hari kiamat, orang berjihad pun Allahmu belum tahu. Coba. Ya Juma ya. Aduh, pasien saya ini. Pada saat dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu dia mengatakannya sebagai manusia. Dan pada saat dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, hanya Allah yang tahu, itu juga sebagai manusia. Kamu jangan gila permanen apa? Sikit aja sehat apa? Ayolah belajar pelan-pelan ya, jangan gila permanen, please. Sebagai manusia Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada. Dan sebagai manusia dia mengatakan aku tidak tahu hari kiamat. Paham enggak kamu? Ya coba sehat-sehat sih, kenapa? Waras itu memang mahal, tapi nggak apa-apa lah. Saya kan nggak suruh kamu bayar per puluhan. Gratis pun. Yang penting kamu mau mengikuti ilustrasi, arah berpikir, dan kemudian apa yang saya jelaskan gitu loh. Jadi sebagai manusia, Yesus itu mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Kemuliaannya sebagai nabi. Dia memang sudah direncanakan. Sebelum dunia ini ada, Allah sudah merencanakan tentang kenabiannya. Makanya dia dimuliakan gitu loh. Tapi sebagai manusia, dia tetap aja manusia dan bukan Tuhan. Hanya kalian yang melantik dia menjadi Tuhan. Dalilnya ada. Ya, sudah berapa kali harus saya kasih kamu resep, tapi kenapa obatnya nggak diminum biar sehat gitu loh. Nah, kembali pertanyaan awal. Apa upah bagi kalian yang menyembah manusia yang tidak tahu kapan hari kiamat? Jawab. Kamu itu goblok, kamu seharusnya belajar sama saya. Dan saya akan mengajari Allahmu ya. Karena Allah membuat kamu bodoh akut gitu loh ya. Saya kan sudah bilang, Yesus dalam keadaannya manusia, memang dia bisa lapar dan haus, termasuk dia nggak tahu hari kiamat, ya. Tetapi dalam kealahannya,
dalam naturnya sebagai Allah, dia mengetahui itu. Karena dia juga menyatakan bahwa dia Tuhan gitu. Paham ya? Karena dia Tuhan. Ya orang Yahudi memahami ucapan Yesus sebagai Tuhan. Ya, mau pemahamanmu itu bahwa hanya dengan Yesus berkata dia nggak tahu hari kiamat, maka kamu bilang dia nggak Tuhan, kamu salah. Karena Yesus menyatakan dia juga Tuhan. Berarti pemahamanmu itu keliru gitu loh. Paham ya? Yesus berkata dia Tuhan atas hari Sabat, dia juga Alfa dan Omega, itu kata Yesus. Nah, kamu mengesampingkan itu tolol ya. Tetapi Allahmu di dalam Quran, jangankan hari kiamat, orang berjihad pun Allahmu belum tahu ya. Paham nggak kamu? Pantasan Allahmu nggak tahu apa-apa. Ternyata memang Allahmu itu ya sosok fiktif yang dikarang Muhammad gitu loh ya. Orang berjihad pun belum tahu dia dalam ayat Quranmu itu loh. Bukan saya yang ngomong loh, Allahmu yang ngomong loh. Kamu nggak usah bawa Quran. Ya, membacanya aja kamu nggak bisa, nggak usah. Kamu sebagai pasien jangan bermimpi jadi dokter. Sembuh dulu. Kamu kudu sembuh dulu, baru menghayal bisa jadi dokter. Ya, sembuh dulu. Itu dulu pesan saya. Ya, sembuh dulu. Kamu jangan menghayal mau jadi dokter. Nah gini, kalau katakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan, maka pertanyaannya saya rubah. Apa upah bagi mereka yang menyembah 100% manusia dan menyembah 100% Tuhan? Apa upahnya tuh? Menyembah manusia dan juga menyembah Tuhan. Apa upahnya? Jawab. Kamu tolol, nggak paham kamu. Pernyataannya sebagai manusia dan tidak itu kamu. Dia memang dalam keadaannya manusia mengatakan itu. Kalau dia dalam keadaannya Tuhan, kamu nggak bisa lihat gitu loh. Paham nggak ya? Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang yang pernah melihat Allah atau Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yesus menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Mau kamu hanya mengedepankan kata Yesus bahwa dia tidak tahu hari kiamat, tetapi kamu lupa kata Yesus yang lain, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, paham nggak? Berarti pemahamanmu itu keliru. Karena saking gobloknya kamu hanya ngotot pada pemahamanmu yang keliru itu gitu loh. Paham ya? Tetapi Allahmu, jangankan orang berjihad lol ya. Oh, jangankan hari kiamat, orang berjihad pun Allahmu nggak tahu ya. Saya cuci otak kamu ya. Saya tunjukkan bahwa Allahmu itu omong kosong Muhammad, Allahmu itu idiot ya. Udah saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang. Apa upah bagi mereka yang menyembah 100% manusia dan menyembah 100% Tuhan? Jawab ini dulu. Upahnya apa menurut Yesus? Jawab. Jasmani manusia Yesus datang sebagai manusia ya, untuk menyelamatkan manusia berdosa ya. Jadi jasmani manusia Yesus datang sebagai manusia, bukan bertujuan untuk memberitahukan kapan hari kiamat. Inilah kesalahan pikirmu. Aku kalau sudah ada Remason Onani itu pasti terhibur aku. Kenapa? Karena Remason Onani ini gobloknya akut. Saya menyarankan kamu yang harus sembuh karena kamu berhalusinasi loh. Ya, Allahmu di dalam Quran, jangankan hari kiamat, orang berjihad pun Allahmu belum tahu gitu loh. Kamu goblok kalau kamu menghindar gitu. Karena kamu goblok, kamu menghindar, ya. Apa kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan? Sedang Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu. Allah belum tahu orang berjihad. Pantasan Allah mudungu ketika dia tidak tahu, sedang menggunakan bahasa Yunani untuk kitab yang katanya dia turunkan pada Isa. Ya, padahal congor Allahmu sendiri yang bilang kitab-kitab diturunkan dalam bahasa kaumnya. Dia sendiri menggunakan bahasa Yunani. Kan goblok si Allahmu. Menampar mukanya sendiri. Kamu nggak usah bawa-bawa Allah, ya. Nggak usah, jangan bermimpi ketinggian. Itu aja dulu pertanyaan saya. Apa upahnya bagi manusia yang menyembah sesamanya 100% manusia dan menyembah kepada 100% Tuhan? Itu dulu, sederhana kok jawaban pertanyaan saya, gitu ya. Itu dulu kamu selesaikan, ya. Karena Al-Quran itu kamu nggak bisa membacanya. Percuma. Jadi kamu nggak akan mungkin bisa ngajarin ikan berenang, percuma. Itu aja dulu jawab. Apa upahnya bagi mereka yang menyembah 100% manusia
dan 100% Tuhan. Silakan. Pertanyaan itu pertanyaan dungu. Apa upah? Ini pertanyaan dungu sekali, ya. Kamu itu berhalusinasi, kamu sedang sakit jiwa. Apa upah orang yang menyembah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan? Apa upahnya? Upahnya adalah masuk surga, percaya pada Yesus, percaya pada penebusan, itu masuk surga, ya. Kamu dan Muhammad itu masuk neraka, ya, karena berdusta tentang Yesus. Allahmu berdusta mengenai Yesus, ya. Berdusta itu, ya. Allahmu terlihat goblok, kamu menghindar itu karena kamu gak akan mampu bantah, ya. Di mana dalilnya bahwa menyembah manusia itu akan masuk surga? Di mana dalilnya? Coba, saya ingin tahu. Menyembah 100% manusia, dalilnya di mana akan masuk surga? Silakan. Kira-kira kamu ini waras nggak? Kamu nggak usah bawa-bawa Allah, ya. Karena kamu nggak mampu membantah Allahmu itu idiot, Allahmu bodoh, Allahmu goblok. Kamu nggak bisa bantah itu, ya. Karena itu kamu menghindar. Lah kamu bicara ke Kristenan, kamu nggak paham. Ya karena Allahmu sendiri nggak paham itu, gitu loh, ya. Paham nggak? Lalu kamu bertanya seperti pertanyaan anak kecil, apa upahnya? Ya upahnya percaya kepada Yesus lah masuk dalam surga. Dan kamu, Muhammad itu masuk neraka. Kenapa? Kelakuan Muhammad itu bejat, ya. Dia mengatasnamakan si Allah budaknya ini untuk memuaskan hawa nafsunya. Misalnya menyetubuhi budak, dihalalkan oleh Allah. Karena Allah keluar dari mulut Muhammad dan kantong Muhammad. Allah adalah ciptaan Muhammad. Misalnya ketika Muhammad ingin merebut istri anak angkatnya, itu dibenarkan oleh Allah. Kok bisa Allah malah menyuruh menceraikan apa namanya si Zaid anak angkat Muhammad ini? Lucu. Allahmu itu tabiatnya seperti setan yang hanya mengikuti nafsu bejat Muhammad. Jadi Allah ini tepatnya budak Muhammad, ciptaan Muhammad. Untuk apa? Untuk agar Muhammad bebas berbuat maksiat. Saya sudah mengatakan kepadamu, ilmumu nggak sampai ke sana. Itu ilmunya ketinggian kali. Membahas Allah, membahas Al-Quran itu kamu nggak sampai ke sana lah. Membacanya saja kamu nggak bisa, gimana gitu loh. Allah itu diterangkan di dalam Al-Quran, Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah maha mengetahui apa yang manusia sembunyikan dan apa yang manusia nyatakan. Itu. Sementara Yesus, apa yang dikatakan? Aku tidak mengetahui, ya, selain dari apa yang diberitakan oleh Tuhanku kepada aku. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Makanya muncul pertanyaan saya sebagai terapi. Apa upah bagi mereka yang menyembah 100% manusia, 100% Tuhan? Jawabmu adalah surga. Di mana dalilnya bahwa menyembah 100% manusia itu upahnya surga? Sementara Yesus mengatakan yang mendapatkan surga hanya mereka yang menyembah kepada Allah dan tidak menduakan sedikit pun dengan apapun. Matius 5 nomor 17, 18, 19. Belajar lagi kamu, ya. Ya. Jadi sebagai pasien kamu jangan lari dari obat yang saya kasih. Kamu jangan lari ke Al-Quran. Ya nanti kamu gila permanen benar-benar nanti. Kamu tuh goblok gitu loh. Ilmumu sampai sana, Allahmu aja ilmunya nggak nyampe gitu loh. Paham nggak kamu? Kamu goblok, kamu ini umat tolol yang berhalusinasi. Allahmu aja nggak punya ilmu, misalnya tentang kata Injil itu dari bahasa Yunani, tolol. Ya, kamu yang harus sembuh, saran saya, atau cek kejiwaanmu itu. Ya, kamu memframing orang, padahal kamu yang bodoh gitu. Paham nggak? Allahmu aja tolol dan goblok dalam Quran. Karena apa? Dia mencatut bahasa Yunani tanpa dia sadari karena Allahmu nggak belajar gitu. Paham ya? Nah kamu nggak punya ilmu, saya memakai ilmu ya. Kamu yang nggak pakai ilmu, Allahmu aja nggak berilmu, apalagi kamu umatnya gitu loh. Oh itu karena ada kata Injil gitu ya. Bahasa Yunani Evangelion, kabar gembira. Nah, di dalam Al-Quran disebut Injil. Injil itu tidak punya arti. Injil itu tidak diartikan sebagai kabar gembira. Enggak. Injil itu dimaksudkan sebagai wahyu yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang siapa yang meniru siapa? Kitab Kristen Indonesia apakah menggunakan kata Evangelion atau menggunakan kata Injil? Ayo, jujur.
mengatakan kitabnya dengan sebutan Injil. Berarti siapa yang meniru siapa? Harusnya kitabmu kalau tidak meniru Al-Quran menyebut Evangelion, bukan Injil. Tapi faktanya dia sebut Injil, berarti kitabmu meniru Al-Quran. Dan saya sudah katakan kemarin ya, pada teman-teman yang lain ya, yang juga pasien-pasien saya itu, saya katakan bahwa saya curiga bahwa kitabmu yang kamu tenteng sekarang itu ya rata-rata isinya mengambil pengetahuan dari Al-Quran. Jadi jangan dibalik. Usia Al-Quran itu 1400 tahun, sementara kitabmu baru kemarin sore. Ya, kita mengambil kata Alkitab, kata kitab, kata syafaat, kata iman, kata nabi, kata rasul, ayo, kata mujizat, kata ayat. Semua ngambilnya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kitab mulai yang meniru-niru Al-Quran, bukan Al-Quran yang meniru kitabmu. Kalau Al-Quran meniru kitabmu, maka yang ada di dalam Evangelion, bukan Injil. Dan faktanya lagi-lagi kitabmu yang ada di Indonesia tidak mengatakan Evangelion, tidak mengatakan kabar gembira, tapi mengambil dari kata Al-Quran. Apa itu? Injil. Malu nggak lu? Nggak mungkin malu, namanya orang gila, mana ada punya malu. Jadi sekarang, ya kalau kamu nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, sudah, kita sudahi. Saya pamit mandi dulu, karena saya masih di atas gunung ini. Saya mojok-mojok ini di atas gunung. Kebetulan saya ada kegiatan di sini. Gimana, Spioka? Ya, nanti kalau kamu butuh obat untuk sembuh total, kamu kontak saya. Kau kan tahu nomor pribadi saya, ya kan? Nah, saya itu dokter yang paling baik, selalu menerapi pasien dengan santai kayak begini. PR kamu, apa upah, apa balasannya bagi manusia yang menyembah 100% manusia dan kemudian diembel-embeli 100% Tuhan. Itu ya, kawan ya. Kalau kau katakan Yesus itu 100% Tuhan, sayangnya Yesus mengatakan, sekarang Bani Israel tahu bahwa segala yang ada pada diriku yang dianggap sisi keilahian oleh Kristen, semua itu ternyata adalah yang benar berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Yohanes 17 nomor 7. Ya, begitu kawan ya. Salam sehat buat Anda semua. Tolong sampaikan salam saya kepada Pak RT, Pak RW, Pak Desa dan juga Pak Camat serta Pak Bupati di tempatmu ya, bahwa ada dokter yang menerapi saya dan saya kelihatannya memang sakit akut. Demikian, kasih Sluki Plihema Bas menyertai senantiasa.